teman-teman dah memuji Tuhan. Apa engkau baik? Kita berdoa bersama-sama ya sebelum kita melanjutkan ibadah kita pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Sikap yang baik ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mau bersukacita bersama ya Tuhan melalui ibadah online. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang manis yang duduk tenang saat mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan ibadah kami hari ini mulai awal hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Semangat teman-teman. Mari kita berdiri. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita memujikan lagu Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenalan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang menjadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sepahatnya kita tentang menatang iman Tuhan. Tapi harumnya kita tentang memuji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur
berdoa buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami sudah memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati puji-pujian kami. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami. Biarlah kami akan menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan biarlah kami akan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, Engkau berkati Miss Meli yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Tetap sehat dan semangat kan tentunya? Nah, Miss Meli mau tanya kepada kalian semua. Siapa yang semangat pergi sekolah? Siapa yang semangat belajar? Wow, hebat kalian semuanya. Walaupun masih tetap harus belajar secara online, kalian tetap semangat, tetap penuh sukacita. Miss Meli bangga sekali. Miss, saya mau tanya, kenapa sih kita masih harus tetap belajar? Kenapa sih kita harus tetap semangat belajar? Nah, anak-anak, kenapa kita harus tetap belajar? Siapa di sini yang mau menjadi pandai? Siapa di sini yang mau menjadi anak hebat? Nah, kita belajar supaya kita menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang pandai. Selain itu, ketika kita belajar, kita akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan ketika kita belajar, kita akan semakin mengenal Tuhan. Kita akan mengenal betapa Tuhan menciptakan dunia dengan sangat indah untuk kita kelola bersama-sama. Nah, anak-anak, ketika kita belajar, siapa yang mendampingi kita? Ada guru-guru kita ketika kita belajar di sekolah. Lalu, ketika kita belajar secara online, siapa yang mendampingi kita? Hebat, ada mama dan papa yang mendampingi kita. Walaupun kalian belajar secara online di rumah bersama mama dan papa, miss-miss di sekolah, guru-guru kalian di sekolah juga tetap mendampingi, mendukung, dan mendoakan kalian. Hari ini kita akan belajar tentang seorang murid yang bernama Timotius. Kita akan mendengarkan cerita tentang Timotius dan Bapak Paulus. Kalian sudah siap? Mari kita akan lihat bersama-sama. Cerita ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1-7 tentang Timotius turut serta dengan Paulus. Dalam perjalanannya memberitakan Injil, Paulus dan Silas tiba di sebuah kota bernama Listra. Di sana, hiduplah seorang muda bernama Timotius. Ketika Paulus bertemu Timotius, ia melihat Timotius sebagai anak yang baik dan mau diajar. Timotius ikut menyertai pelayanan Paulus selama di Listra bersama dengan Silas, teman sepelayanan Paulus. Ibu dan nenek Timotius adalah orang percaya dan hidup sebagai orang benar. Pasti ibu dan nenek Timotius suka mendoakan Timotius sejak ia lahir sampai dewasa, sehingga Timotius tumbuh sebagai anak yang baik, mudah diajar, dan percaya pada kebenaran firman Tuhan. Timotius tidak melihat buah doa dari ibu dan neneknya dalam waktu singkat. Namun, setelah bertahun-tahun mereka berdoa dengan tekun untuk Timotius, maka Tuhan membuat hati Timotius lembut dan ia menjadi orang percaya yang cukup dikenal di kotanya. Selama pelayanannya di Listra, Paulus melihat bahwa Timotius mau belajar banyak hal dan menunjukkan rasa hormat dan kasihnya pada Paulus. Maka Paulus mengajak Timotius untuk bergabung dalam perjalanannya dengan Silas, melayani di kota-kota seperti Yerusalem, Galatia, dan masih banyak lagi. Timotius menyertai perjalanan pelayanan Paulus dengan setia, karena hatinya mudah diajar dan ia mengasihi gurunya.
Timotius belajar banyak dari gurunya, yaitu Paulus. Setelah beberapa waktu menyertai perjalanan Paulus, Timotius pun diutus pergi melayani sendirian oleh Paulus. Mengapa demikian? Apakah Paulus sudah bosan ditemani Timotius? Paulus melihat Timotius sudah siap untuk menjadi guru bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi Paulus mengutus Timotius sebagai muridnya untuk memberitakan Injil membantu pelayanan Paulus. Anak-anak terkasih, Timotius adalah seorang murid yang baik. Dia begitu menghormati dan mengasihi Bapak Paulus sebagai gurunya. Timotius juga taat dan dengar-dengaran apa yang menjadi perintah Bapak Paulus. Sehingga Bapak Paulus mempercayai Timotius untuk melakukan tugas-tugas seperti Bapak Paulus, yaitu menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Anak-anak terkasih, ayo kita bersama-sama belajar menjadi seperti Timotius, menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran apa yang diperintahkan oleh gurunya. Demikian juga kita. Mari kita belajar menjadi anak yang taat, anak yang mengasihi dan menghormati guru-guru kita di sekolah. Bagaimana caranya, Miss? Caranya, mari kita kerjakan setiap tugas kita dengan penuh sukacita. Mari kita kerjakan tugas kita sampai selesai. Adakah di sini yang masih rewel ketika mengerjakan tugas? Yuk, mulai hari ini kita mau belajar bersama-sama mengerjakan tugas dengan tekun. Selain itu, kita belajar mengemas barang-barang kita sendiri. Ketika kita sudah selesai belajar, mari kita rapikan buku dan peralatan yang kita gunakan. Begitu juga ketika kita selesai bermain, mari kita beresi sendiri mainan kita. Kan yang bermain kita, bukan mama dan papa. Lalu bagaimana, Miss? Kan kita sekarang belajarnya secara online, tidak bertemu dengan Miss di sekolah dan juga teman-teman. Guru-guru semua, Miss-Miss kalian semua tetap mendampingi kalian, tetap mendukung kalian dan tetap mendoakan kalian. Sehingga kalian pun tetap harus dengar-dengaran apa yang dikatakan guru-guru kalian. Nah, kalau di rumah kalian belajar bersama mama dan papa, maka di rumah pun kalian harus dengar-dengaran dan menghormati mama dan papa. Nah, ayo mulai hari ini juga kita mau taat dan dengar-dengaran mama dan papa. Tapi Miss, kita kan masih belajar di rumah. Apakah kita harus tetap taat dan dengar-dengaran kepada Miss-Miss semuanya? Tentu saja, kalian harus tetap dengar-dengaran Miss-Miss semuanya. Karena walaupun kalian belajar di rumah, Miss-Miss tetap mendukung dan juga tetap mendampingi kalian. Ada juga mama dan papa yang belajar bersama-sama dengan kalian. Maka selain kepada Miss-Miss, kalian juga harus taat kepada mama dan papa. Kalian harus menghormati dan juga menyayangi mama dan papa. Selain itu, kalian juga bisa menjadi Timotius yang menjalankan tugas seperti Bapak Paulus, yaitu menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Kalian bisa menceritakan kepada teman-teman kalian. Wah, Miss, tapi kan kita tidak bertemu dengan teman-teman di sekolah, Miss. Lalu bagaimana cara kita menceritakan tentang Tuhan Yesus? Walaupun kita tidak bertemu dengan teman-teman kita di sekolah, kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan Yesus melalui telepon ataupun video call. Kalian juga bisa menceritakan kepada teman-teman di sekitar kalian betapa luar biasanya Tuhan Yesus. Miss Nelly yakin dan percaya kalian bisa melakukan semuanya dengan baik. Mari kita akan tutup dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kembali Engkau ingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh, menghormati dan mengasihi guru-guru kami di sekolah.
Walaupun kami masih belajar secara online, kami mau tetap menjadi anak-anak yang taat, patuh, menghormati, mengasihi, dan dengar-dengaran guru-guru kami di sekolah. Karena kami tahu, walaupun kami tidak bertemu, guru-guru kami tetap mendampingi kami belajar. Tuhan, kami juga mau menjadi anak-anak yang taat, yang patuh, yang menghormati dan mengasihi mama dan papa yang mendampingi kami ketika belajar secara online. Kami juga mau menjadi seperti Timotius yang mewartakan cerita tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Berkati kami Tuhan dan pimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak hebat, Miss berharap kalian melaksanakan setiap kegiatan hari ini dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah beribadah bersama meskipun masih secara online. Tetapi jangan lupa, kita tetap bersukacita senantiasa, tetap mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan tetap nurut sama mama, sama papa. Oke anak-anak, kita mau tutup ibadah ini. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan. Walaupun masih secara online Tuhan, tapi kami bersyukur, kami tetap bersukacita senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami akan menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga akan mengampuni setiap dosa dan salah kami. Kau akan berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak, tetap semangat selalu. Tuhan Yesus memberkati.